perkenalkan, nama saya Nurul Mukhlisa yang akan bertugas sebagai host pada kesempatan pagi hari ini. Saat ini saya menempuh di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Senang sekali kita dapat berjumpa di podcast PBSI Menyapa. Pada program kali ini, kita akan menyapa salah satu alumni PBSI UAD angkatan 2015 yang telah berhasil menjadi dosen di Universitas Bangka Belitung. Berikut akan saya bacakan beberapa prestasi yang sudah pernah beliau capai selama beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, beliau pernah menjadi peringkat 5 UN tertinggi se-Kabupaten Bangka pada tahun 2015. Kemudian pernah menjadi peraih beasiswa karya PBSI FKIP UAD pada tahun 2018. Kemudian pernah menjadi wisudawan terbaik peringkat 2 tingkat prodi PBSI pada tahun 2019. Kemudian pernah menjadi wisudawan terbaik peringkat 3 tingkat fakultas pada tahun 2019, kemudian pernah menjadi wisudawan terbaik peringkat 8 tingkat universitas pada tahun 2019. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi nih, siapakah beliau? Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung perkenalan kepada Mas Uki. Silakan Mas Uki bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurul. Selamat pagi Kak. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast PBSI Menyapa ya. Sama-sama Kak. Masya Allah. Tadi diminta untuk perkenalan. Iya betul. Jadi kalau perkenalan, nama saya Uki Eja Anggara. Oke. Kemudian biasa dipanggil Uki. Saya asli Bangka Belitung. Saya kuliah di PBSI itu angkatan 2015, kemudian lulusnya di tahun 2019. Jadi sudah berapa tahun yang lalu ya? Sudah lama sekali. Tapi saya sempat merasakan kuliah di kampus 4. Jadi alhamdulillah dari kampus 2 semester 1 sampai semester 5 kalau saya tidak salah di kampus 2, semester 6 sampai 8-nya saya di sini di kampus 4 UAD. Itu saja perkenalan singkat sedikit ya Nurul ya. Terima kasih banyak Kak. Kemudian kita tadi sempat tahu bahwa Kakak itu kan angkatan tahun 2015. Betul. Terus lulusnya kan kita sudah tahu tahun 2019. Betul. Kenapa sih Kak alasan Kakak memilih prodi PBSI UAD? Oke. Baiklah, kalau ditanya alasan memang kayaknya ini ya Masya Allah ya. Terkait dengan alasan kenapa memilih PBSI UAD itu waktu itu memang Nurul, saya itu cita-citanya pengen jadi guru. Masya Allah. Gimana caranya? Tahun 2015 itu saya sempat dapat keterima jalur undangan di Universitas Bangka Belitung juga. Masya Allah. Tapi bukan di keguruan gitu. Nah, karena ngerasa itu kayaknya saya bukan passionnya. Terus akhirnya gimana caranya saya harus ke Jogja, saya harus berjuang gitu ya untuk bisa kuliah di keguruan. Itu sedikit ceritanya. Kemudian saat itu saya masih memperjuangkan, awalnya itu malah bukan di bahasa Indonesia awalnya ya, sempatnya sebelum jatuh cinta tentunya dengan prodi PBSI dan bahasa Indonesia sendiri, itu memilih untuk mengambil di geografi awalnya di kampus negeri lah, salah satu kampus negeri di Jogja. Memang setelah ini kemudian, tapi saya rasa apa ya Nurul ya, bisa dikatakan waktu itu saya itu merasa kira-kira bisa nggak saya itu ya di jurusan itu saat itu. Kemudian tibalah karena saudara-saudara saya juga termasuk kakak saya itu juga alumni UAD. Ya betul, jadi dapat saran juga coba untuk mendaftar di UAD. Nah awalnya bisa kenapa memilih prodi PBSI ya, saat pemikiran saya masih SMA saat itu tahun 2015, karena saya mikirnya kayaknya jurusan
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu akan selalu ada deh. Selalu Karena kan dibutuhkan selalu dibutuhkan, betul sekali Nurul. Karena kan kalau dulu saya mikirnya mata pelajaran ini adalah mata pelajaran wajib gitu kan ya. Yang ibaratnya kalau jam ngajarnya pun karena saya suka ngajar gitu ya, suka belajar juga insya Allah. Jadi ya, jadi kayak ngerasa kalau ngambil bahasa Indonesia ini adalah pilihan yang tepat. Selain karena kita juga warga negara Indonesia, makanya tentu ya bisa nih untuk kuliah dan mengambil di jurusan PBSI gitu ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sempat ragu tuh Nurul karena di FKIP tuh banyak kan, ada 9, waktu itu zaman saya ada 9 ya. Aduh, mau ngambil apa? PG PAUD kayaknya terlalu lucu ya namanya. Kalau saya PG PAUD ya, iya. Terus atau apa, tapi jatuh hati, oh kayaknya saya harus ngambil bahasa Indonesia karena alhamdulillah Nurul waktu kalau zaman saya Nurul masih ada ujian nasional. Nilai saya itu yang bahasa Indonesianya alhamdulillah untuk paling tinggi ya cukup tinggi lah ya, cukup tinggi. Dan kayak saya ngerasa oh saya punya passion lah ya, basic untuk bisa untuk kuliah di bahasa Indonesia. Ternyata sekalinya kuliah langsung jatuh cinta dengan PBSI FKIP UAD. Luar biasa sekali teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Kak, sewaktu kuliah apakah pernah mengikuti Ormawa juga Kak? Oke, kalau iya boleh disebutkan? Tahun 2015 itu awal saya masuk kuliah. Saya nggak tahu ya konsepnya 2K yang semakin kesini ya beda apa enggak. Jadi nanti itu ada materi fakultas sama materi jurusan. Nah, pas perkenalan di jurusan itu kan yang Ormawa ini perkenalan nih. Nah, saya langsung jatuh hati dan tertarik pada teman-teman HMPS. Jadi saya itu alhamdulillah memulai organisasi saya belajar untuk meningkatkan keterampilan leadership dan lain-lainnya itu tentunya ketika saya mengikuti HMPS PBSI. Di tahun 2016 itu 1 tahun setelah saya masuk ke UAD, itu saya menjadi anggota divisi kerohanian. Kalau sekarang apa ya namanya Rul? Kalau divisi kerohanian, keagamaan kali ya, keagamaan mungkin ya. Kalau saya masih divisi kerohanian di tahun 2016, kemudian di tahun berikutnya juga untuk di PBSI-nya sendiri di tahun 2017 itu saya mencoba untuk berani gitu ya, karena saya ngerasa saya perlu nih gimana caranya ngembangin leadership saya, kemudian membawa HMPS PBSI itu bisa jauh lebih baik lagi. Karena niatan itu akhirnya tahun 2017 itu saya mencalonkan diri sebagai ketua HMPS di tahun 2017. Alhamdulillah saya itu di tahun itu ya menjadi ketua HMPS PBSI dari tahun periode 2017 sampai dengan 2018. Banyak sih Rol, kalau ngomongin Ormawa itu ada beberapa yang saya ikuti. Teman-teman kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau di dulu zaman saya itu ada namanya Forum Apresiasi Sastra yang LSBO PP Muhammadiyah. Nah itu teman-teman saya tergabung juga ke dalam anggota FAS itu. Bu Fitri pendampingnya betul, kemudian dan rekan-rekan teman-temannya. Jadi emang agenda yang diskusi rutin lah ya untuk diskusi Forum Apresiasi Sastra. Kemudian Nurul kalau di tingkat UKM saya ikut UKM juga Nurul. Iya. Saya dulu anggota KSR PMI. Iya, jadi banyak hal yang ini ya sudah saya coba di organisasi di UAD, tapi memang jatuh cinta juga dengan kegiatan organisasi karena kan apa ya, banyak hal yang nggak bisa kita dapatkan hanya di bangku perkuliahan. Makanya wajib bagi teman-teman makin Nurul nanti ya. Harus bisa ikut banyak kegiatan organisasi dan tapi tentunya ya sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Pentingnya di situ. Betul, bisa manajemen waktu, kemudian manajemen diri, kemudian leadershipnya dilatih dan sebagainya, banyak lah kalau ngomongin organisasi gitu ya. Ormawa di UAD. Kak. Untuk pertanyaan berikutnya ya Kak, bagaimana kesan kuliah di Prodi PBSI UAD sendiri Kak? Mulai dari lingkungannya, dosen, dan pertemanannya. Kalau perkuliahan gitu ya, ditanya kesannya sungguh sangat sampai sekarang itu mungkin kalau bisa dikatakan gitu ya,
perjalanan perkuliahan itu yang paling mengasihkan lah gitu ya, seru. Kemudian karena saya bisa ketemu dengan orang dari berbagai macam latar belakang, daerah, sifat dan sebagainya di UAD dan tentunya di PBSI. Terkait lingkungan belajarnya tentunya nyaman gitu ya. Betul, setuju. Walaupun kita kemarin di kampus 2 itu kan sangat secara fasilitas juga bagus gitu ya. Kemudian dosen-dosen PBSI itu sangat support untuk teman-teman mahasiswanya, Masya Allah. Sampai sekarang pun saya masih pantau gitu ya guru Instagramnya PBSI sama HPS. Masya Allah, makin kesini kok makin keren gitu ya kan, upgrade sekali ya kan? Iya, jelas sekali, Masya Allah, bagaimana Bapak Ibu dosen kita mendampingi dengan baik, mensupport bagaimana teman-teman mahasiswanya bisa berprestasi dan lain-lainnya. Kemudian pertemanannya juga baik gitu ya, orang-orangnya, Masya Allah. Kalau dibilang terkesan, sangat-sangat terkesan lah ya dalam perjalanan hidup saya untuk di PBSI FKIP Wadi sendiri. Insya Allah, keren sekali bukan teman-teman, bisa dicontoh. Alhamdulillah ya, emang kayaknya udah perjalanannya itu emang lewat PBSI UAD. Insya Allah dapat rezeki sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian setelah lulus dari prodi PBSI UAD ini Kak, apakah sempat bekerja dulu atau langsung melanjutkan studinya ke S2? Kalau kemarin itu Nurul, saya kan lulusnya di tahun 2019 ya. Nah, saya itu, kalau saya nggak lupa nih Rul ya. Iya, betul. Saya itu yudisiumnya saya itu sidang 30 April 2019. Kemudian ngurus berkas buat yudisium. Betul. Untuk wisuda tahun saya itu Juli, ada periode Juli. Nah, itu tuh di bulan-bulan Mei. Nah, jadi saya tuh nggak langsung S2 Rul. Pengen sebenarnya, tapi niatan dalam hati tadi awalnya kayaknya pengen deh S2 gitu ya, karena kan pesan dari orang tua juga kayaknya ada anaknya yang ingin S2. Itu saya juga kayak kayaknya saya harus S2 nih ceritanya. Tapi memang di bulan Mei itu Nurul ada job karir waktu itu di UAD. Betul, job karir. Ini ya Kak, para alumni dan yang mau lulus biasanya. Betul sekali. Nah, ada job karir, ada salah satu sekolah lah ya, international boarding gitu, di kegiatan kemarin yang di job fair itu. Nah, sekolah itu buka lowongan untuk guru bahasa Indonesia di tahun itu. Ya kalau diruntut ceritanya tuh lucu Rul. Jadi apa Kak, cerita saja supaya iya, jadi kita ngalir aja ya. Jadi kayak tahun 2019 itu buka, sekolah itu buka, saya coba daftar. Nah, Nurul tahu di syarat pendaftarannya itu harus melampirkan ijazah kan. Ya, sedangkan saya sendiri belum lulus. Nah, makanya tapi memang Allah tuh maha baik. Jadi ada saja yang Allah mudahkan untuk jalannya. Saya urus waktu itu surat keterangan lulus, kan bisa tuh minta ke TU fakultas ya. Iya, betul. Minta ke TU fakultas tahun 2019 itu di bulan Mei kalau nggak salah. Nah, itu pendaftarannya itu kalau nggak salah ya untuk tes wawancara dan micro teaching kalau di zaman itu di tanggal 13 Mei. Nah, di tanggal 10 itu saya baru ngumpulin berkas. Udah pendaftaran terakhir lah ya. Paling akhir. Kemudian sebenarnya nggak ada tuh keterangan untuk harus ijazah sebenarnya. Surat saya memberanikan diri, kayaknya kayak surat keterangan lulus bisa deh. Saya kontak ke orang ininya, sekolahnya gitu ya. Saya kontak, kemudian mereka menyarankan boleh sih kalau mau coba gitu ya. Nah, Nurul tahu di tanggal 13-nya itu tes, saya masih ragu Rul. Jadi kayak aduh, saya nanti kalau saya mau S2 gitu kan, tapi ada lowongan pekerjaan dan itu sekolahnya letaknya di Bogor. Jadi kayak dari Jogja gitu kan ya, ke Bogor. Jadi kayak aduh, nanti bisa nggak ya S2 di mana gitu kan Nurul ya. Jadi emang agak bimbang saat itu. Di tanggal 13-nya itu udah mulai saya konfirmasi ke orang pihak sekolahnya kalau saya tidak bisa hadir. Kemudian saya hanya punya surat keterangan lulus, tidak ada ijazah. Tapi memang tadi Allah itu maha baik, kemudian ada saja jalannya. Jadi beliau bilang nggak apa-apa nih, misalnya pakai surat keterangan lulus dan langsung daftar
aja gitu. Nurul tahu nggak, waktu itu saya enroll di tanggal 13 itu, iya, betul. di bulan Mei itu, ini apa namanya, datang, itu udah ujuk-ujuk datang Nurul, orang lain Semangat udah, ya? iya, udah telat Nurul. Jadi singkat cerita saya itu telat pendaftarannya, maksudnya untuk ke ruang tesnya. Iya, betul. Jadi langsung saya masuk dari, silakan masuk yang baru datang gitu kan, baru ngisi tes. Tapi memang tadi emang kayak emang udah Allah takdirkan di situ. Dari di hari itu juga alhamdulillah, setelah melewati berbagai tes sampai di tahap micro teaching, saya dinyatakan lulus di situ di tahun 2011 di 2019 langsung ya Kak berarti? Ya langsung di tahun 2019 itu langsung bekerja. Memang nggak ada jeda waktu saya untuk misalnya mau ngurus apa. Jadi setelah bahkan saya wisuda itu saya sudah bekerja sebelum Juli itu, karena saya Juni itu udah masuk kantor, kemudian Juli itu saya izin untuk pergi berangkat wisuda. Nah itu perjalanan saya itu dari guru dulu. Di sebuah international boarding school di Bogor. Kemudian dari tahun, nah kita kan sempet nih, saya 5 tahun Nurul sebelum sekarang menjadi dosen ya. Di 2019 itu kita melewati masa-masa sulit kan, tahun-tahun 2020 COVID, iya dan lain-lain. Nah betul. Nah di tahun 2020 saya niatkan untuk lanjut studi Nurul, tapi memang saya daftar di S2 untuk lanjut di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian alhamdulillah Allah mudahkan lulus di tahun 2021. Ya jadi saat itu saya fleksibel ya, ngajar kemudian kuliah juga S2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, S2-nya ini Kakak dapat beasiswa atau seperti apa? Kalau pribadi sih Nurul, jadi dari ibaratnya bulanan yang didapat dari sekolah, gaji ya gitu ya, kita gunakan untuk kita biaya sekolah, lanjut studi. Masya Allah sekali. Insya Allah Kak. Insya Allah dengan Kakak menempuh pendidikan dapat bermanfaat ke depannya tentunya. Masya Allah. Lanjut ya Kak. Sekarang yang kita ketahui bersama kan bahwa Kak Uki ini menjadi dosen di Universitas Bangka Belitung Kak. Kira-kira dalam proses melamar profesi ketika menjadi dosen tersebut, apakah ada tantangan seperti ketika Kakak S1 belum dapat ijazah dan lain sebagainya? Oh, kendala-kendala gitu ya barangkali. Alhamdulillah kayaknya Nurul, karena mungkin restu dari orang tua juga ya, ibu dan bapak, doa Masya Allah menembus langit ya Masya Allah. Jadi alhamdulillah Nurul, untuk kurang lebih tuh malah dipermudah Nurul. Masya Allah. Jadi tidak sesulit ketika ini ya kan S1. Betul. BTW karena ini ya waktu S1 belum ini keluar. Sama saya itu S1 saya nggak bilang kalau saya mau daftar kerja. Jadi mungkin belum ada doa restunya. Tapi memang makanya pas S2 ini alhamdulillah ketika minta restu ke ibu tentunya ya, bapak memutuskan untuk bismillah gitu ya, mau coba, alhamdulillah dipermudah Nurul. Bahkan lancar lah semuanya Nurul ya. Jadi saya itu yang dibutuhkan saat itu tahun 2023 itu formasinya bahasa Indonesia itu 2. Kemudian yang lolos sampai tahap akhir itu cuma berdua. Jadi emang alhamdulillah awal itu permudah sampai akhirnya dipermudah, nggak ada kendala dan lainnya sampai sekarang. Alhamdulillah sih. Luar biasa sekali. Perlunya ketika kita ingin sesuatu, kita perlu meminta doa kepada kedua orang tua kita supaya dengan doa tersebut kita dapat dimudahkan dan dilancarkan semua urusan kita. Betul. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira ilmu yang sudah dipelajari Kakak sewaktu S1 terutama, apakah bermanfaat ketika di dunia kerja Kak? Baik. Kalau kebermanfaatannya ya, tentunya sangat-sangat bermanfaat. Semua keilmuan yang saya dapatkan selama saya perkuliahan di PBSI FKIP UAD itu sangat-sangat bermanfaat ya tentunya ya. Nurul bisa lihat, karena kita tuh dari awal kita kuliah, kita tuh belajar banyak-banyak basic-basic dasar kan, kayak dasar-dasar linguistik, dasar-dasar ilmu sastra, kemudian misalnya pengantar pendidikan, psikologi perkembangan dan lain-lainnya, banyak dan lain-lainnya ya, yang ibaratnya itu sangat bermanfaat lah untuk
kita aplikasikan ke dalam dunia kerja. Apalagi kita juga sempat magang. Kalau zaman saya namanya magang, Nurul. Belum teman-teman betul ya, belum. Nah, pengalaman magang, kemudian mata kuliah yang relevan dengan pembelajaran. Ketika saya ngajar itu sangat bermanfaat, metode yang digunakan, kemudian bahan ajarnya, kemudian media pembelajarannya, itu semuanya kita kan dapat tuh ya. Iya, jadi memang dibekali dengan ilmu-ilmu yang dari Bapak Ibu dosen kita berikan, itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, pengalaman dari ilmu-ilmu tadi saya terapkan menjadi guru. Ketika saya menjadi guru, dan alhamdulillah saat ini saya seorang dosen ya. Nah, keilmuan yang dari S1 ini sampai dengan S2 sangat-sangat bermanfaat dan digunakan sekali tentunya untuk memahami mahasiswa itu sendiri, kemudian belajar dan mahasiswa itu sendiri. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya. Masya Allah. Pertanyaan yang terakhir ini Kak. Iya. Harapan untuk Prodi PBSI UAD sendiri Kak. Harapan ya. Kalau dari saya mungkin berharapnya tentunya PBSI FKIP UAD bisa jauh maju lebih baik lagi, kemudian bisa mencapai atau menggapai gitu ya untuk visi misi PBSI FKIP UAD. Semoga bisa inilah ya tercapai untuk wujudnya visi misi tujuan dari PBSI FKIP UAD, dan tentunya menghasilkan para alumni-alumni yang berkualitas seperti itu. Harapannya. Amin Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Nurul. Mungkin cukup sekian perbincangan kita pada podcast PBSI Menyapa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan menyempatkan hadir di Lab PBSI UAD. Dan saya Nurul Muklisa selaku host pamit undur diri, serta seluruh rekan kerja yang bertugas apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para sobat sekalian, mohon dimaafkan.